Teman-teman, di video kali ini saya mau spill motor mainan baru saya. Ini motor F1 ZR tahun 2002. Saya nggak beli teman-teman, ini saya tukar sama motor Supra saya. Ini keadaannya sederhana sekali seperti ini. Awal mulanya ini nggak ada nggak ada sennya. Saya beli di online, saya pasang. Kemudian ini nggak ada spionnya juga, saya beli di online juga. Ini spionnya, sama dengan spion Yamaha yang lain, seperti contohnya Yamaha NMAX ya teman-teman. Terus ininya begal belakang, ini begal belakang juga saya nggak, sebelumnya pas saya tuker itu nggak ada, ini saya beli di online. Part-part F1 ZR itu sangat terjangkau ya, kalau menurut saya gak terlalu mahal amat gitu, masih worth it lah. Dan ini juga bawaannya pakai pelek. Kalau disebut cacing, ini bukan pelek cacing sih, ini lebih ke pelek 14 tapi seperti cacing. Tapi sebenarnya ini pelek 14, ring 14. Dan ini juga knalpotnya dari AHM. Nah, ini kalau saya lihat di online itu knalpot AHM itu harganya kisaran 300.000. Dan ini nama yang timbul di mesin juga awalnya nggak ada tuh. Ini bekas dikerik sama yang punya, dari awal yang punya. Kemudian saya cat lagi pakai cat hijau ini. Terus juga ini strippingnya itu kecil ya, kalau dibanding dengan stripping yang lain. Ini tulisannya kecil timbulnya. Nah, dan ini minusnya itu sayapnya bukan milik F1 ZR teman-teman. Ini sayapnya sudah diganti pakai sayap Pega. Nah, apa perbedaannya sayap Pega sama sayap F1 ZR? Kalau sayap Vega itu ininya si sayap luarnya dan si sayap dalamnya yang bawahnya ini agak ke dalam ya, agak ke dalam. Jadi kalau misalkan kita bawa belok itu mentok di sini teman-teman. Nih, ini bekasnya tuh, ini bekasnya tuh, ini mentok dikit. Nah, ini saya udah modif sedikit. Harusnya kalau misalkan biar nggak mau mentok itu, ininya nih, si dudukan besi di bawah ini harus diganti, dimodif lagi lah ke bengkel gitu, kalau misalkan pengen gak mentok itu. Kalau enggak juga, kalau mau dipaksa pakai body Pega, hal yang paling simpelnya mungkin ininya dipotong teman-teman biar gak mentok ya. Nah, di sini segini aja, enggak bakalan mentok. Kemudian ini lampunya masih jalan. Nah, ini depan belakang masih nyala. Tapi kalau yang ini sennya udah nggak nyala, laksonnya juga udah nggak nyala. Ini lampu jarak jauh, lampu jarak dekatnya juga udah nggak jalan. Ini minusnya juga kabel bodinya udah nggak ada teman-teman. Kabel bodinya sudah nggak ada, tinggal kabel lampu aja. Ini kabel lampu juga sennya nggak ada. Ada sih, ada, cuman harus diganti kabelnya kayaknya, soalnya kabelnya sudah acak-acakan di dalam ya. Kemudian ini teman-teman, ini buat teman-teman yang pengen punya motor F1 ZR ataupun
buat pengetahuan sebelum beli gitu ya teman-teman. Ini si oli samping ini di sini kan apa namanya, kalau misalkan masih bagus itu oli sampingnya tuh kan misah ya, ada tanknya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini di bawah. Nah ini ada tanknya tuh, ini tank oli. Pas kemarin pas saya tuker itu si olinya itu udah nyampur ya. Saya coba diisi oli samping di sini, dipisahin, kemudian saya betulin di sini ya, dibetulin namanya pompa olinya. Kalau misalkan di kampung-kampung itu kan susah ya nyari nyari selang buat kepompaan menuju ke karbu, itu susah teman-teman karena selangnya juga kecil banget. Kemudian saya tuh berinisiatif untuk mencari, dan kata si bengkelnya itu suruh pakai pakai impusan teman-teman, selang impusan. Kemudian saya beli selang impusan, saya coba masukin ke karbunya di sini, di dalamnya di sini nih. Pokoknya teman-teman di dalam di sini pasti ada bolong gitu ya. Kalau yang ini itu nggak ada kuningannya teman-teman. Jadi saya tuh susah nyarinya kalau di kampung itu. Kalau beli di online juga harus bener-bener tahu gitu persis alatnya. Soalnya kadang kalau di online itu beli barang namanya itu, tapi yang datangnya beda. Nah saya udah pengalaman pernah seperti itu. Jadi saya nggak beli gitu. Soalnya kalau misalkan beli juga gak kepake teman-teman. Setelah itu saya beli selang impusan, lalu saya coba masukin ke sini dan menuju ke karbu. Masukin ke karbu, saya coba itu awalnya ya normal saja teman-teman, tetapi pas saya bawa jarak jauh itu, jadi si oli sampingnya ke karbunya itu nggak stabil teman-teman. Ya mungkin juga ini minusnya juga di sini itu sealnya ya, seal pompa oli sampingnya itu sudah rusak, jadi bocor kemungkinan ya. Tapi saya juga nggak tahu. Tapi awal yang bilangnya yang punya motor ini katanya sih masih normal, makanya saya coba. Dan setelah saya memutuskan untuk berpikir kembali, saya rubah lagi ke dicampur ya teman-teman, karena tadinya saya tuh mikirnya kalau misalkan dipisah itu lebih simpel, tetapi ternyata kalau misalkan pompanya sudah bermasalah di sini, di sealnya itu nggak bakal normal teman-teman, otomatis harus diganti si pompa oli sampingnya. Dan harganya itu ya lumayan sih, kisaran ke 400 ribuan lah, teman-teman bisa cek sendiri di online ya. Nah kemudian apalagi yang harus kita betulin kalau misalkan ini oli sampingnya nggak jalan. Nah teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ini sekedar pengetahuan saja ya buat teman-teman semua, mungkin suatu saat punya motor seperti ini, buat pengetahuan. Ini teman-teman, jadi si kabel gas ini tuh nggak sama seperti motor biasanya. Kenapa saya bilang demikian? Kalau misalkan dari sini itu emang cabangnya cuma satu ke gasnya, tapi kalau misalkan ke bawahnya ini, di sini itu ada dua cabang teman-teman. Satu ke karbu di sini yang ada gasnya di sini, yang satu lagi masuk ke tarikan oli samping di sini. Nah di sini tuh itu ada kabel melaju ke sini ke gas gitu. Jadi kalau misalkan di gas itu, si gas itu nariknya dua teman-teman, narik ke oli samping biar keluar olinya jalan ke karbu, yang satu lagi masuk ke gas motor di sini. Jadi ada dua cabang. Nah kalau misalkan teman-teman mau dipisah, kalau mau dicampur olinya, otomatis
dari sini itu, dari cabang yang ini harus dipotong dulu teman-teman, harus dipotong dulu si kabel yang ke arah oli samping. Biar apa? Biar stabil gasnya. Kalau misalkan gak dipotong itu dari sini nih, dari sini kabel yang di sini yang nyabang, di sini kan cabangnya di sini nih, itu gak stabil. Nah, saya ambil ya contohnya kabel. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini. Tuh. Ini tuh ke gas, ini ke gas ya teman-teman, ke gas tuh. Kesininya, ke bawahnya itu ada 2 cabang. Emang di sininya ada 1, di dalam sini ada 2 cabang. Nih teman-teman tuh, ini ke gas. Nah, ini ke pompa oli samping. Ini yang ke pompa oli samping dari sini itu. Nah di sini harus dipotong di sini, karena kalau misalkan gak dipotong si gas itu gak stabil, mungkin gak bisa balik lagi. Kalau digas ya digas, gak balik lagi, kan repot juga. Nah ini juga kelemahannya apa namanya, kalau misalkan ini gak dipotong juga nih, pendekin aja segini, terus dicampur pakai benang gitu ya, ditaliin pakai benang di sini nih, biar enggak, kalau nggak digas sedikit mati. Nah di sini gasnya biar agak besaran gitu. Kalau mungkin bisa juga disetting dari langsam karbu, bisa teman-teman. Oke teman-teman cukup mengerti ya, ini 2 cabang tuh. Ini buat pengetahuan saja teman-teman semua, siapa tahu suatu saat punya motor seperti ini itu emang rada sulit juga, mudah sih, rada mudah sulit gitu, mudah gampang. Dan pas saya itu minusnya itu ini, ininya shocknya udah agak basahan dikit sih itu, tapi nggak apa-apa, ketutupan juga. Kemudian apalagi ya, nah itu teman-teman, ini buat pengetahuan aja. Oke mungkin cukup sekian ya teman-teman video saya, dan di akhir video saya akan mencoba sepil suara motor ini, saya akan mau hidupin. Oke teman-teman, itu sedikit pengetahuan buat teman-teman semua, mungkin suatu saat punya motor seperti ini ya, motor Poswan gitu. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe, oke? Biar lebih semangat lagi bikin kontennya. Terima kasih, nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.